Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Oke, silahkan kalian buka halaman 6 LKS ya. Kita ada potensi kelautan Indonesia. Jadi diketahui kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan yang dimana laut merupakan salah satu elemen penting dalam pembentuk baik itu segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan dan sebanyak 13.446 pulau telah memiliki nama. Ya, nah di dalam kelautan, menurut Dahuri dalam kurun 2015 menyebutkan ada 11 sektor ekonomi yang berasal dari kelautan, tapi diantaranya yang kita bahas itu ada 5, itu perikanan, industri, bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, dan sumber daya alam non-konvensional. Nah, kita bahas dulu. Pemanfaatan sumber daya perikanan, ya, itu ada 2. Ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Apa bedanya? Kalau perikanan kalau perikanan tangkap, dia seperti contohnya nelayan. Kalian bisa cek di lautan, di bagian pesisir di mana nelayan itu disebutnya perikanan tangkap karena memang mereka menggunakan potensi perikanan itu sekali tangkap. Tapi kalau yang perikanan budidaya itu ada yang di laut, seperti contoh budidaya ikan apa ya itu kerapu, ada budidaya rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di danau atau perairan non laut itu seperti budidaya ikan mas, budidaya ikan mujair dan sebagainya. Mungkin kalian yang punya balong di kampungnya pasti tahu. Ya. Sedangkan yang kedua industri bioteknologi perairan, yaitu sumber daya perairan memiliki keanekaragaman yang melimpah dan juga memiliki berbagai macam kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia serta pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Dahuri, di tahun 2012 ia mengatakan kegiatan industri bioteknologi perairan itu meliputi ada ekstraksi natural product dari biota, dari perairan laut dan perairan air tawar untuk keperluan bahan baku. Industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, kertas, film, dan puluhan industri lainnya. Yang kedua adalah rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit dan benih unggul, terutama untuk mendukung kegiatan usaha perikanan, untuk budidaya, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga, pembersihan lingkungan yang tercemar dengan teknik bioremediasi. Jadi saya akan bahas 2 aja ya, soalnya yang ketiga saya juga nggak betul tahu. Jadi ekstraksi natural product itu mengolah natural product atau produk alam, produk mentah menjadi menjadi produk jadi. Seperti contohnya ada disebutkan di nomor 1, yang kedua rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan jadi contohnya ada kerapu jenis A. Ini spesies yang masih asli. Oh, ternyata kerapu jenis A ini tidak menghasilkan daging yang berkualitas. Nah, lalu diteliti sehingga dibuat rekayasa genetika, yaitu bagaimana dia menjadi lebih unggul dari spesies sebelumnya dengan direkayasa secara genetik. Mungkin ada teman-teman yang dari IPA lebih paham daripada saya, ya kan? Nah, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan yang unggul. Dalam pengertian diminati oleh pasar.
dan juga tidak setidaknya itu tidak merusak lingkungan, bahkan mendukung kegiatan lingkungan. Yang ketiga, pembersihan budidaya yang tercemar. Dengan bioremediasi, saya mungkin maaf kurang paham. Yang ketiga adalah pariwisata bahari. Seperti contoh, kamu punya pantai, ada pantai Kuta, pantai Sanur, pantai Carita, sampai pantai Pakis. Pantai Pakis yang di Kerawang, pantai air Bajigur kan ya, kayak gitulah. Kenapa? Karena memang kita punya pantai-pantai yang bagus, walaupun ada juga pantai yang tidak bagus ya. Kita tidak menutup mata, tetapi semua itu bisa dijadikan pariwisata, setidaknya bagi orang lokal. Ya, yang lain-lainnya bisa dilihat di bukunya, di LKS-nya. Nah, apa kendala dan permasalahannya? Kendalanya itu sebenarnya dari eh, sebenarnya dari halaman 8 LKS ini dapat disimpulkan ada dua sebab utama dari internal dan eksternal. Internal berasal dari diri kita sendiri, dari alam itu sendiri, ya, dan juga masyarakat sekitar. Dari pihak luarnya adalah dari negara dan luar negara. Coba kita bahas. Ada juga di sini juga yang makrostruktural dan yang lainnya ya. Oke, coba kita bahas. Berikut kendala makrostruktural lainnya yang turut mengakibatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan masih jauh dari optimal. 1. Iklim investasi dan keamanan kurang kondusif. Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan. Yang ketiga, euforia otonomi daerah. Keempat, pencemaran dan perusakan fisik ekosistem akibat energi, perkotaan, pertanian, dan lainnya. Yang kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Sedangkan dari sektor ekonomi, ada penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak seperti bahan peledak, racun, dan penggunaan pukat. Dananya silahkan kalian baca. Tapi dari kesimpulan yang di bagian 2 ini, itu ada dari segi SDM. Dari segi SDA dan SDM. SDA dalam pengertian yang memang alamnya sendiri tidak mendukung, gitu kan. Dari segi manusianya itu ada dari man-nya sendiri, ada dari alat yang digunakan manusia itu sendiri, terus juga faktor-faktor yang mendukung dari man-nya itu sendiri. Contoh, penggunaan teknologi yang merusak, terus juga itu kan dari alat ya, dari segi alat, terus juga belum menerapkan praktik perikanan budidaya yang baik, itu dari segi SDM itu sendiri manusianya. Terus nomor 3, masih lemahnya semangat dan etos kerja. Nah, itu faktor manusianya. Teknologi itu faktor alat, terus kesepakatan nasional itu faktor non alat, ya. Terus juga kurang mendapat perhatian dari kebanyakan pemimpin dan elit negara. Nah, itu dari faktor non alat juga sih, dan emang SDM-nya juga ada bagian SDM-nya juga. Oke, bagaimana cara kita membangun poros maritim dunia? Kita punya paradigma, model, atau pendekatan. Paradigma itu istilahnya pandangan sebagai bangsa Indonesia dalam impiannya menjadi poros maritim dunia. Yang pertama ada paradigma baru dan holistik. Silakan dibaca. Yang kedua ada strategi. Strategi itu isunya kamu sudah punya impian, kamu sudah punya pandangan, nah tinggal bagaimana kamu mewujudkan impian dan pandangan kamu itu. Ada di bagian nomor 2 strategi. Dan yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan ini lebih ke action. Actionnya ya. Nah, oke. Untuk tugas silahkan diisi uji kompetensinya.
Nanti saya akan bikin rubrik sendiri di Google Classroom sehubungan dengan tugas ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.